Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, aku Rizky Tayu Hasana, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Aku merupakan salah satu mahasiswa yang pernah mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB pada batch pertama. Pada video kali ini, aku bakal sharing ke teman-teman semua terkait pengalaman aku selama mengikuti program studi independen bersertifikat. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu program Kampus Merdeka? Jadi, program Kampus Merdeka ini tuh merupakan program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim, yang mana melalui program ini diharapkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia dapat mengasah kemampuan hard skill atau soft skill-nya, sehingga ketika terjun di dunia kerja kita tuh sudah siap dan sudah matang dengan hard skill dan soft skill yang kita miliki, seperti itu. Dan adapun program Kampus Merdeka ini tuh memiliki program-program bawaannya. Salah satunya yaitu program magang dan studi independen bersertifikat yang saya miliki. Adapun program-program lainnya bisa kalian kepoin di website kampusmereka.kemendikbud.co.id. Selanjutnya, aku bakal ceritain tahap-tahap yang aku lalui ketika sebelum mengikuti program studi independen ini. Jadi, yang pertama-tama aku tuh mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh kampus ataupun fakultas. Selanjutnya aku mengikuti bimbingan oleh Kaprodi. Aku menanyakan apa aja sih kira-kira program yang cocok untuk aku ikuti ataupun program yang cocok untuk jurusan aku, dan juga berapa sih SKS yang bisa dikonversikan kalau aku ikutin program ini. Nah, setelah aku mengikuti konsultasi dan sosialisasi, selanjutnya aku membuat akun Kampus Merdeka di website kampusmerdeka.kemendikbud.co.id. Setelah aku punya akun, aku langsung melihat nih kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di dalamnya, karena aku sudah konsul. Kemudian aku pilihlah beberapa kegiatan yang ingin aku daftarkan, dan kemudian aku mempersiapkan administrasi yang diperlukan. Dan administrasi ini bisa kalian lihat nanti ketika kalian sudah membuka website tersebut ya. Nah, ketika sudah menyiapkan administrasi, aku melakukan pendaftaran dan aku menunggu pengumuman. Ketika udah pengumuman, aku keterima di beberapa perusahaan, dan salah satunya itu di PT Prograde Global Indonesia. Nah, dari beberapa yang aku terima, aku pilih yang aku ambil itu adalah PT Prograde Global Indonesia. Kenapa aku ambil PT Prograde Global Indonesia? Jadi, PT Prograde Global Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak pada layanan pendidikan coding secara daring. Jadi, kita itu nantinya akan belajar terkait menjadi seorang web development. Aku belajar menjadi seorang web development, bagaimana cara membuat halaman web, terus membuat database dan lain sebagainya, seperti itu. Kembali lagi ke proses tadi. Jadi sebelum aku fix mengambil di Prograde ini, aku melalui beberapa tahapan seperti pendaftaran. Habis pendaftaran, kemudian ada pendaftaran administrasi, habis seleksi tertulis, bukan tertulis juga sih, tapi ada seleksi daring gitulah. Nah, selanjutnya baru pengumuman, dan seleksi ini tuh di setiap perusahaan tuh beda-beda, karena ada beberapa perusahaan yang hanya seleksi administrasi saja, ada yang melalui seleksi tertulis juga, dan ada sampai melalui seleksi wawancara. Kalau untuk yang Prograde ini hanya sampai seleksi tertulis saja, seperti itu. Jadi nggak ada seleksi wawancara. Setelah mengikuti seleksi tersebut, aku keterima, dan kemudian aku mengikuti kegiatan di PT Prograde Global Indonesia ini kurang lebih selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini tuh aku belajar yang namanya JavaScript, terus HTML, CSS,
dan lain sebagainya. Seperti itu, aku belajar tentang bahasa-bahasa pemrograman yang khususnya untuk membuat web development gitu, seperti itu. Terus apa aja sih yang aku dapatin selama mengikuti program ini? Yang aku mengikuti program itu banyak, yang terutama adalah pengalaman, karena di kampus, kalau di dalam kampus gitu kita nggak bisa dapetin pengalaman ini gitu loh, dan ini bisa kita dapetin secara cuma-cuma dan gratis gitu. Abis itu dapat teman yang banyak, aku dapat teman dari berbagai ras, suku dan budaya, dari Sabang sampai Merauke deh pokoknya teman-teman aku tuh. Terus juga aku punya ilmu baru yang sebenarnya aku gak bisa dapetin di jurusan aku, tapi aku ini bisa dapetin gitu loh. Terus selain itu aku bisa mendapatkan konversi nilai SKS sebanyak 18 SKS, dan itu lumayan loh. Setelah abis itu, selain mendapatkan hal yang tadi, aku juga mendapatkan uang saku, yang dimana dari uang saku ini bisa kita pakai untuk kebutuhan kita selama mengikuti kegiatan apapun itu, entah dari beli kuota wifi, ataupun jika ada hal-hal yang harus di print atau kita harus beli gitu, kita bisa menggunakan uang dari uang saku ini, kita gunakan sebaik mungkin, seperti itu. Setelah itu, setelah mengikuti kegiatan, sudah mengikuti proses dan mengikuti kegiatan dalamnya, aku mengikuti tugas akhir. Mengikuti tugas akhir, ada project akhir, yaitu membuat sebuah aplikasi. Dan tapi ini masih basic ya, karena memang aku pelajari itu adalah membuat web development. Jadi seorang web development, tapi basicnya seperti itu. Aku buat waktu itu games gunting batu kertas, dan juga untuk final akhirnya itu aku juga membuat laporan akhir yang nantinya akan kita harus publish di akun kampus mereka kita. Nah, laporan akhir itu nanti kita buat sesuai format yang sudah ada, seperti itu. Setelah mengikuti semua kegiatan tersebut, ya sudah, aku mendapatkan sertifikat dari mitra, dari PT Proget, dan juga aku mendapatkan sertifikat dari kampus Merdeka. Dan semuanya itu menurut aku menyenangkan sih ya. Dan semoga melalui sharing pengalaman aku ini, kalian semua jadi terpacu nih, jadi ingin ikut juga, karena nggak akan ada yang sia-sia gitu loh. Kalau kalian ikut ini bakal banyak banget untungnya, pengalaman yang kalian gak bisa dapat di kampus, kalian bisa dapat di luar kampus, seperti itu. Mungkin itu aja pengalaman dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhir qoli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.